Renungan malam sebelum tidur. Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Beberapa jam lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Satu kisah yang terus mengingatkan saya di dalam kehidupan ini, yaitu dari Matius pasal 2 ayat 2. Kisah tentang petualangan orang-orang Majus. Bukan orang-orang yang percaya, tetapi lebih kepada orang-orang saintif atau orang-orang yang punya pengetahuan, orang-orang yang rindu mengejar, mencari pengetahuan, mengejar kebenaran. Dan menurut buku primbon mereka, ketika bintang timur muncul, itu artinya akan ada seorang anak raja atau seorang raja yang dilahirkan. Oleh sebab itulah mereka meninggalkan tempat mereka yang nyaman untuk melihat dengan mata kepala sendiri kebenaran itu. Maka mereka melakukan perjalanan. Saudaraku, normalnya kalau orang melakukan perjalanan yang dia belum tahu akan kemana dan harus bagaimana, tentu kalau mereka mencari seorang raja, maka mereka akan mencari informasi dari kalangan istana. Nah, apa yang menarik adalah apa yang ada di benak orang-orang Majus ini, yaitu mereka berharap mereka akan berjumpa dengan seorang raja. Harapannya dalam perjalanan yang sungguh melelahkan itu, mereka akan menerima sukacita karena akan berjumpa dengan seorang raja. Tetapi di dalam kisah ini dikatakan bahwa bintang itu mengarahkan mereka bukan ke tempat seorang raja, ke istana raja, tetapi justru ke satu tempat kecil, sederhana, dan bahkan terkesan hampir tidak ada apa-apanya. Apa yang menarik di sini? Mungkin kita bisa mengatakan bahwa seharusnya orang-orang Majusi ini mereka akan kecewa karena yang mereka jumpai itu tidak sesuai dengan impian atau harapan yang ada di dalam benak mereka. Namun yang menarik dalam kisah ini, orang-orang Majusi itu tetap berlutut dan menyembah. Ketika mereka masuk ke rumah yang kecil itu, mereka menjumpai sang anak bersama orang tuanya yang hidup dalam sangat kesederhanaan, dan mereka mengalami sukacita. Sahabat Kristus yang mengasihi Tuhan, ingat, melalui kisah ini mau diceritakan bahwa salah satu kisah Natal yang sangat penting adalah bahwa Maria dan Yusuf, mereka telah menerima anugerah Allah, yaitu dengan diberikan kesempatan melahirkan seorang bayi
yang adalah Allah sendiri. Namun seperti Abraham dan Daud, anugerah itu anugerah yang cuma-cuma, tetapi bukan anugerah yang murahan. Oleh sebab apa? Anugerah itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Ada banyak orang menganggap anugerah itu, sudahlah kita dapat anugerah itu ya cuma-cuma. Kita melihat apa yang terjadi pada Yusuf dan Maria. Karena mereka mendapatkan anugerah akan melahirkan bayi Yesus, mereka mendapat kecaman dari keluarganya karena hamil di luar nikah. Selalu saja kita melihat bahwa setiap kali ada anugerah yang hadir dalam hidup kita, pada saat yang sama, apa harga yang harus kita bayar? Demikian juga dengan petualangan dari orang-orang Majusi ini. Mereka mendapatkan anugerah untuk berjumpa dengan Yesus. Seharusnya mereka kecewa karena tidak seperti yang dia harapkan atau dia impikan. Namun yang sangat penting di sini adalah apapun yang mereka jumpai, dalam situasi apapun mereka hadapi, ketika ada Yesus di situ, maka semuanya akan memberikan sukacita. Inilah anugerah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya akan anugerah itu. Sahabat Kristus, inilah makna Natal bagi kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hari-hari ke depan. Mungkin kita akan menjumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Pengennya kita hari-hari mendatang akan memberikan berkat, akan memberikan hal-hal yang baik, yang baru. Sebentar lagi kita akan melangkah memasuki tahun 2022. Ada banyak keinginan, resolusi yang sudah kita buat. Tetapi bisa saja nanti di tahun 2022 kita menjumpai keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita impikan. Namun ingat, di dalam situasi apapun seperti orang-orang Majusi ini, ketika kita percaya bahwa peristiwa atau hal apapun yang Tuhan hadapkan kepada kita, kalau di situ ada Yesus, kalau di situ kita bisa melihat kehadiran Allah, maka kita akan mengalami damai sejahtera, kita akan mengalami sukacita yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, sahabatku, berdoalah, mintalah kepada Tuhan, agar boleh merasakan, menyadari, dan bahkan mengalami kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita, kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Selamat Natal. Kiranya Kristus boleh lahir dalam kehidupan kita, dan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat melihat kehadirannya di dalam situasi atau keadaan apapun juga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu di malam Natal ini. Sungguh Tuhan, kisah Natal ini kiranya boleh menginspirasi hidup kami pada hari-hari mendatang, bahkan tahun-tahun mendatang. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami. Kami tidak akan pernah tahu apakah pandemik ini masih akan terus hadir. Kami tidak pernah tahu bagaimana dengan pekerjaan kami, dengan keluarga kami. Mungkinkah semua itu akan seperti yang kami impikan, yang kami harapkan? Sungguh Tuhan,
Firman ini memberikan kami kembali kekuatan dan keberanian. Meski kami akan menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan dan impian kami, namun ajari kami, bimbing kami untuk dapat melihat, mengalami, menyadari akan kehadiran Kristus di dalam situasi dan keadaan apapun juga. Maka sukacita dan damai sejahtera Tuhan akan kami rasakan. Seperti malam hari ini, kami merasakan damai sejahtera dan sukacita dari kelahiran-Mu, dan kami menyambut-Mu ya Tuhan. Hadirlah selalu dalam hidup kami bersama keluarga kami. Amin.